والسلام على حبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد الأنبي التقى والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما جيدا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di waktu yang mulia, yaitu waktu yang kita kerjakan sholat zuhur secara berjamaah dengan maksud tujuan yang mulia. Semua ibadah yang kita kerjakan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang mulia, yaitu masjid, tempat yang paling dicintai Allah taala di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kita di dalam bulan yang mulia Rabiul Awwal, bulan kelahiran makhluk yang paling mulia, kekasihnya Allah taala, nabi yang menjadi penghulu nabi-nabi terdahulu, dan beliau adalah pembuka pintu surga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kemuliaan Rasulullah, kita pun menjadi mulia selaku umatnya. Surga diharamkan untuk semua nabi sebelum Nabi Muhammad memasukinya, dan surga itu dilarang untuk umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW memasukinya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang tidak pernah mengajukan proposal ataupun request untuk menjadi umat Nabi SAW, sedangkan kita pun dijadikan umatnya. Maka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, serta menghidupkan sunnah Nabi, itu adalah bentuk dari ketaatan dan bentuk kita menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah bukan sebab umur yang panjang. Kalau kita melihat ke belakang kisah umat terdahulu beserta nabi-nabi mereka, seperti halnya Bani Israel mempunyai umur 400 sampai 500 tahun. Kemudian Nabi Nuh mempunyai umat yang berumur 900 tahun lebih. Tentulah secara logika, umur yang panjang maka amal ibadah pun semakin banyak. Tetapi kemuliaan umat Rasulullah, yaitu kita semua, bukan sebab panjangnya umur. Kata Rasulullah, "A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah." Umur umatku itu antara 70-80 tahun saja, 60-70 tahun saja. Kemudian kalau kita melihat kemuliaan dari sisi ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan pun sangat sedikit dan singkat. Kaum Nabi Musa, Bani Israel, Allah Ta'ala wajibkan kepada mereka 200 rakaat sholat sehari semalam, di mana mereka tidak sempat untuk bekerja, tidak sempat untuk memikirkan perdagangan, karena sibuk beribadah kepada Allah, dan Allah langsung memberikan makanan dari surga berupa manna dan salur. Kita hari ini diwajibkan sholat 200 rakaat sehari semalam, mungkin kantor yang di hadapan kita tidak akan berdiri. Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kepada kita 5 waktu sholat. Kalaupun kita mengerjakannya dengan sempurna beserta zikir dan sunnah-sunnahnya, itu pun tidak sampai 2 jam kita luangkan waktu untuk sholat 5 waktu
yang sempurna. Tetapi umat Nabi SAW dimuliakan oleh Allah sebab satu perkara yang sangat mulia, yaitu Al-Quran. Di mana Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berikan kepada Nabi SAW, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan menjadi mukjizat setiap bagiannya. Oleh karenanya, ibadah yang paling utama pada saat ini diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah menjelaskan, Inna afdhala ibadati ummati tilawatul Quran. Sesungguhnya ibadah umatku yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Dan siapapun yang berada di akhir zaman haruslah mengikuti Al-Quran, tidak bisa mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghapuskan hukum dari kitab-kitab sebelumnya, dan Allah Ta'ala menetapkan Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berjanji akan menjaga Al-Quran itu sendiri, tetapi kitab-kitab terdahulu pun telah musnah. Itu menunjukkan Allah Ta'ala tidak menjaganya sampai hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Jadi siapapun, apapun gelarnya, sehebat apapun ilmunya, ketika ia ingin memanipulasi Al-Quran, merubah susunan Al-Quran, menipu orang-orang dengan Al-Quran yang hendak dia palsukan, maka niscaya Al-Quran itu tidak bisa untuk dirubah walaupun sedikit. Karena Al-Quran langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya, bukan melalui perantara para malaikat. Nah, begitu mulianya Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran pun akan diangkat derajatnya setinggi-tingginya nanti di akhirat. Innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kalami aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum sebab Al-Quran, dan Allah Ta'ala pun akan menghinakan kaum yang lain sebab Al-Quran. Kalau kita menunaikan hak Al-Quran, kita mengetahui adabnya, dan kita pun menerapkan ketika membaca Al-Quran, dan kita mengetahui hak yang harus kita sempurnakan dari Al-Quran, maka Al-Quran pun akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah pada kiamat nanti. Dan sebaliknya, ketika kita mengabaikan Al-Quran, kita lebih mencintai hal-hal yang sementara selain Al-Quran. Walaupun nampaknya dekat, tetapi sebenarnya kita jauh dari Al-Quran, melupakan Al-Quran, maka Al-Quran pun akan menuntut di hadapan Allah Ta'ala atas keadilan yang dia miliki. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sedemikian rupa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Al-Quran, dan umat Rasulullah dimuliakan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran juga dijelaskan sebagai Al-Furqan, pembeda antara perkara yang baik dan buruk. Maka hendaknya kita jadikan Al-Quran pelita dalam kehidupan yang sementara dan untuk nanti kehidupan setelah mati. Di mana dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Di mana dengan Al-Quran kita mengetahui mana perintah, mana larangan. Di mana dengan Al-Quran kita mengetahui kisah umat-umat terdahulu yang taat kepada Allah mendapatkan nikmat, yang tidak taat dan durhaka kepada Allah mendapatkan azab. Dan dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana maksud tujuan hidup dan mana keperluan hidup. Sehingga jangan sampai keperluan hidup itu melalaikan kita untuk meraih maksud tujuan hidup, yaitu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kemuliaan Al-Quran terdapat pada setiap hurufnya apabila dibaca menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Kalau kita mempelajari hadis ataupun mempelajari ilmu yang lain, itu pahalanya standar. Tetapi ketika seseorang membaca Al-Quran, faham tidak faham, walaupun dia terbata-bata sekalipun sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, maka
setiap hurufnya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi menjelaskan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya pahala satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Itu kalau dibaca di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan maka pahalanya lebih banyak lagi, 70 hingga 700 kali lipat. Maka tidak salah ulama terdahulu sesibuk apapun mereka tidak pernah mengabaikan Al-Quran. Sesibuk apapun mereka selalu mempunyai target untuk menghatamkan Al-Quran sebanyak-banyaknya. Imam Syafi'i pada bulan suci Ramadan menghatamkan 60 kali hataman. Satu kali di pagi hari 30 juz, malam hari pun 30 juz. Imam Bukhari setiap harinya walaupun sibuk meriwayatkan dan mengajar hadis, beliau pun menghatamkan Al-Quran 1 kali hataman. Dari waktu sahur sampai waktu subuh beliau juga menghatamkan 1/4 dari Al-Quran. Begitulah ulama-ulama terdahulu, karena mencintai Allah Ta'ala dengan yang sebenar-benarnya, maka mereka pun tidak ingin jauh dari firman Zat yang dicintainya. Maka pertanyaannya adalah, kapan kita terakhir membaca Quran? Apakah tadi pagi, ataukah kemarin, ataukah minggu lalu, atau bulan lalu karena ada saudara yang mati, ataukah Ramadan tahun kemarin? Kenapa kita susah untuk dekat dengan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu dekat dengan kita. Setiap orang Islam mempunyai Al-Quran di rumahnya. Al-Quran itu berada hampir lebih dari 10 jam di dalam rumah bersama kita. Tetapi kenapa kita susah berdekat dengan Al-Quran? Apakah ada makanan yang salah yang masuk ke diri kita sehingga Allah mencegah kita untuk dekat dengan Al-Quran? Ataukah mulut ini terlalu banyak berdusta, memfitnah, ghibah, memakan yang tidak baik sehingga lisan kita pun diberatkan oleh Allah untuk membaca firman-Nya? Kalau setiap hari kita pun tidak ada bosan-bosannya untuk membuka media sosial, Instagram itu ke atas bawah, enggak hatam-hatam. Dan begitu juga Al-Quran tidak hatam-hatam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang hendak belajar dan menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh pastilah Allah Ta'ala mudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran, mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Adakah yang ingin mengambil pelajarannya? Bahkan sampai anak kecil sekalipun, maka ketika ia ingin menghafal Al-Quran akan mudah menghafalnya, pasti dapat. Walaupun berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda tata cara melafazkannya, orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mudah untuk mengingat Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Baqarah, ada surat Al-Imran, ada surat An-Nisa, tapi tidak ada surat susah. Kenapa kita beranggapan baca Al-Quran itu susah, belajar Al-Quran itu susah, menghafal Al-Quran susah? Sebetulnya semua itu mudah, tetapi kesungguhan kita lah yang kurang kuat. Sebetulnya itu semua mudah, tetapi hawa nafsu mengalahkan keimanan sehingga kita pun berat untuk mempelajari Al-Quran. Dari semua orang yang sholat di masjid, Allah pilih siapa yang mau duduk di majelis ilmu, siapa yang sempat, siapa yang tidak sempat. Dari orang yang duduk di majelis ilmu, Allah juga pilih siapa yang masih berminat untuk belajar Al-Quran dan siapa yang merasa sudah bisa dan tidak mau belajar Al-Quran. Maka target dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar menghatamkan, tetapi bagaimana kita membaca dengan baik dan benar sesuai kehendak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, kemuliaan Al-Quran adalah terdapat pada bahasanya. Begitu indahnya, sampai susunan bahasa dan bahasa yang dipilih pun tidak sembarangan. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahasa Arab.
Dan Allah Ta'ala menjelaskan, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kalian berpikir. Banyak orang tua yang bangga ketika anaknya bisa bahasa Inggris. Banyak orang tua yang bangga ketika anaknya bisa berbahasa Mandarin. But we are not proud to our children if they can speak Arabic. Tapi kita tidak bangga kalau anak-anak kita bisa bahasa Arab. Bahkan bahasa Arab ini termasuk bahasa yang kurang diminati dalam ekstrakurikuler. Padahal ia adalah bahasa Al-Quran dan ia adalah bagian dari agama kita. Maka sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab karena sesungguhnya dia adalah bagian dari agama kalian. Ada orang yang mengatakan kalau sholat pakai bahasa Indonesia akan lebih khusyuk. Kalau Al-Fatihahnya dibahasakan dengan bahasa daerah akan lebih paham dan seterusnya. Ketika Al-Quran itu dirubah dengan selain bahasa Arab, maka akan hilanglah keindahannya. Bapak lagi baca surat apa? Saya lagi baca surat Al-Baqarah. Indah untuk didengar. Tapi kalau dirubah, Bapak lagi baca surat apa? Saya lagi baca surat sapi betina. Yang betina nanti tersinggung. Ayo sama-sama kita pelajari surat An-Naml dan surat An-Nahl. Tapi kalau dirubah, ayo sama-sama kita pelajari surat Semut dan surat Lebah. Ketika Al-Quran itu dibahasakan dengan selain bahasa Arab, keindahannya pun akan menjadi hilang. Maka hendaklah kita menyemangati diri dan ahli keluarga kita untuk menjadi orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, menunaikan hak Al-Quran dan mengedepankan adab-adab Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat penolong bagi pembacanya pada hari kiamat nanti. Tentulah orang yang akan ditolong Al-Quran orang yang layak, yang menyempurnakan haknya selama di dunia. Tentulah orang yang mendapatkan syafaat Al-Quran adalah orang yang menjadi ahli Al-Quran. Maka kalau bisa hari ini kita targetkan, walaupun dalam keadaan sibuk, tetap ada tujuan untuk menghatamkan Al-Quran. Walaupun 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali. Ada Al-Quran yang di rumah, maka kita letakkan dan ada target untuk hatam di rumah. Kemudian kalau susah membawa Al-Quran kemana-mana, letakkan 1 mushaf di kantor. Maka ada target juga untuk menghatamkan Al-Quran yang ada di kantor. Ketika jalanan macet dan lain sebagainya, kita tak sempat baca Al-Quran, maka hidupkanlah MP3 Al-Quran. Anak-anak kita sekarang handphonenya canggih-canggih, tetapi jarang sekali ada Al-Quran. Kalau dibuka handphone anak kita itu ada drakor dari episode pertama sampai 100. Kalau dibuka handphone anak kita itu penuh dengan K-pop, tapi tidak penuh dengan tilawat Syekh Sudais, Syekh Suraim, Syekh Mishari Rashid dan lain sebagainya. Sehingga generasi muda pun telah dirusak dengan budaya dan teknologi yang melalaikannya. Maka jamaah sekalian, hendaknya ada di antara keluarga kita yang mahir membaca Al-Quran, bahkan dia menjadi hafiz Quran. Satu anak yang hafal Quran akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk menolong 10 anggota keluarganya yang jelas-jelas nama keluarga tersebut telah terpampang di pintu api neraka. Artinya anak yang hafal Quran bisa menolong kalaulah ibunya atau ayahnya atau adiknya atau abangnya masuk ke dalam neraka nanti karena kemuliaan Al-Quran itu. Dan satu anak yang hafal Quran, maka Allah akan berikan mahkota dan jubah yang terbaik pada orang tuanya pada hari kiamat, yang itu akan disaksikan oleh seluruh manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Betapa bangga orang tua pada saat itu dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya karena sebab mempunyai investasi akhirat anak yang menghafal Quran. Ada satu kawan saya yang bernama Pak Abdul Rahim. Pak Abdul Rahim ini bukan ulama, kemudian dia juga bukan lulusan pesantren,
tidak pernah masuk madrasah. Dia tinggal di Pulau Nias, Medan, Sumatera Utara. Pulau Nias ini minoritas Muslim. Ia mempunyai anak 9 orang. Dia dan istri kalau tidak salah hanya tamatan guru TK atau SD. Ketika lahir anak pertama, istrinya belum bisa baca Quran, tetapi istrinya tertuntut, jangan sampai anak saya besar, anak saya tidak bisa baca Al-Quran, saya pun tidak bisa mengajarkannya. Maka ketika anak yang pertama sudah mulai dewasa, ia ajarkan Al-Quran, sambil si ibu ini pun belajar Al-Quran. Begitulah seterusnya anak yang kedua, anak yang ketiga, sampai anak yang ke-8. Maka dari 9 anaknya itu 8 orang hafal Quran 30 juz dari rumah, bukan dari pesantren. Sekarang orangnya ada tinggal di Raja Basah, karena setiap bulannya diundang kemana-mana untuk menjadi motivasi agar anak-anak yang lain pun bersuasana. Padahal orang keterbatasan, bukan orang kaya. Kalau bahasanya Pak Abdul Rahim itu, pintu rumah saya kalau diterobos kucing itu kebuka. Begitulah, dengan keterbatasan tidak menyurutkan semangat orang tua untuk menjadikan anak-anaknya sebagai investasi akhir. Orang yang hafal Quran tidak harus jadi ulama. Di Pakistan, orang-orang yang hafal Al-Quran itu seperti kacang goreng. Ada dokter spesialis bedah yang hafal Al-Quran, ada seorang engineering yang hafal Al-Quran, ada seorang bisnismen yang hafal Al-Quran, ada orang yang buka rumah makan hafal Al-Quran, bahkan ada tukang bajai pun hafal Quran. Padahal bahasa Arab bukan bahasa orang Pakistan, bahasa Arab bukan bahasa mereka, tetapi kesungguhan itulah yang menjadi landasan kita untuk mencapai keberhasilan di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Oleh karena ya jamaah sekalian rahimahullah, ciptakanlah suasana Islam di dalam rumah kita. Jadikanlah anak-anak kita untuk cinta kepada agamanya, bukan cinta kepada dunia. Ajarkanlah anak-anak kita ilmu syariat Islam, bukan ilmu dunia. Karena untuk masalah dunia, insya Allah mereka pun bisa tanpa harus diajari. Allah akan mudahkan kehidupannya. Maka dengan ini, di bulan Rabiul Awal, kita yang mengatakan cinta kepada Rasulullah, kita yang mengadakan maulid Nabi, kita yang mengadakan acara-acara yang tidak lain itu adalah untuk menunjukkan kerinduan kita kepada Nabi SAW. Hendaknya kita mengamalkan apa yang disukai Nabi. Yang disukai Nabi adalah senantiasa membaca Al-Quran, dan Nabi SAW pun berakhlak seperti indahnya Al-Quran. Karena yang Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi kita tadaburi, kita renungi, kita pahami, belajar dari para ulama terkait tafsirnya, dan terapkan Al-Quran sebagai adab kehidupan kita. Insya Allah kalau segala sesuatu yang kita kerjakan mengikuti Al-Quran, apa yang diperintahkan kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah untuk dimudahkan agar ahli keluarga kita, anak cucu keturunan kita ada nanti di masa yang akan datang menjadi seorang yang alim, seorang hafiz Quran yang akan membela orang tuanya di akhirat kelak. Semoga Allah Ta'ala kabulkan semua hajat keinginan kita dan diberikan kita taufik dan hidayah agar bisa mengamalkan serta menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada jamaah sekalian. Mohon maaf bulan ini cuma bisa ngisi sekali. Bulan kemarin juga sekali. Karena ketika hari Senin itu ada uzur, baik nenek yang sakit ataupun saya yang kurang enak badan. Tanggal 22 saya berangkat lagi ke Johor, baru pulang dinas tanggal 8 November. Insyaallah tetap semangat dalam menuntut ilmu, luangkan waktu kita dalam kebaikan. Kalau kita tidak luangkan waktu itu dalam kebaikan, maka waktu itu akan terpakai di dalam keburukan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Yang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Sama-sama kita akhiri dengan membaca wal 'asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.